Seperti Sayyidatuna Aisyah katakan tatkala ditanya tentang pribadi Rasulullah, tentang sosok beliau, Sayyidatuna Aisyah mengatakan kana khuluquhul Quran. Akhlak beliau adalah Quran. Beliau adalah terjemahan hidup dari Al-Quran. Dan Allah Ta'ala berbicara tentang Al-Quran, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakan ya Muhammad, kalau samudra, lautan dijadikan tinta oleh Allah hanya untuk menulis, menafsirkan tentang firman Allah, nggak bakal selesai. Itu lautan akan habis, sedangkan firman Allah nggak bakal selesai untuk dikaji. Dan sosok Nabi Muhammad adalah terjemahan hidup dari Al-Quran. Sebagai bukti dari sejak beliau hidup, bahkan dari sebelum beliau dilahirkan, semua telah berbicara tentang Rasulullah dari sebelum beliau dilahirkan dalam kitab-kitab suci yang terdahulu. Setelah beliau dilahirkan, masa hidup beliau, beliau wafat, semua melukiskan, menggambarkan tentang apa yang mereka saksikan dari Nabi Muhammad SAW. Setelah wafat Nabi Muhammad, kitab ditulis, hadis diriwayatkan, syair ditulis, digubah, generasi demi generasi hingga saat ini dan hingga yaumul qiyamah. Enggak selesai tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zaman wa fihi ma lam yusafi. Kalau kita mau menafsirkan firman Allah, samudra bakal habis. Hadirin yang dimuliakan Allah, tahukah bagaimana kita bisa menceritakan, melukiskan tentang fisik Nabi sebelum kita bicara tentang akhlaknya? Bagaimana kita bisa menjelaskan tentang fisik dari Nabi Muhammad SAW yang mana setiap anggota badan beliau satu persatu disebut oleh Allah dalam Al-Quran? Nggak ada di muka bumi sosok manusia yang fisiknya, anggota badannya, dagingnya, darah dagingnya disebut oleh Allah dalam Al-Quran kecuali fisik Nabi Muhammad SAW. Kalau kita bicara tentang akhlak, wajarlah kalau dibicarakan oleh Allah dalam Al-Quran. Ajaran boleh jadi dibicarakan, tetapi hingga fisik beliau disebut oleh Allah dalam Al-Quran, nggak lain melainkan fisik yang istimewa. Setiap anggota badan beliau disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Dada beliau Allah sebut, punggung beliau, belakang beliau Allah sebut dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, alam nashrah laka sadrak. Dada beliau Allah sebut, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi angkata dhahrak. Punggung beliau disebut. Saya bingung bagaimana kita mau menafsirkan as-sadar di sini, sedangkan udah masuk dalam bagian firman Allah yang Allah nyatakan lautan bakal sirna. Firman Allah nggak bakal selesai untuk dibahas. Dan masih banyak lagi apa yang disebutkan oleh Allah dari fisik Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebagai contoh, kita sekarang ini kita nggak hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Kita nggak melihat Rasulullah secara langsung. Mungkin beberapa di antara kita yang dimuliakan oleh Allah menyaksikan Rasulullah dalam mimpinya, tapi berbeda dengan orang yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Paling tidak ya kita cuma dengar cerita, kisah, sejarah tentang beliau. Tetapi para saksi hidup, yaitu para sahabat Rasulullah SAW, kita akan melihat sikap para sahabat yang di luar akal manusia tatkala berperilaku dengan Nabi Muhammad SAW. Kenapa demikian? Sebab mereka saksi hidup, mereka para sahabat menyaksikan sesuatu yang tidak kita saksikan. Kita cuma dengar cerita. Mereka menyaksikan dari Nabi Muhammad sesuatu yang enggak mereka saksikan pada sosok manusia yang lainnya. Saya kasih contoh tentang fisik Nabi Muhammad SAW, tentang rambutnya Rasulullah. Rambutnya Nabi Muhammad SAW itu dalam satu riwayat disebutkan tatkala
saat Hudaybiyah, Nabi itu kan pernah bermimpi masuk ke kota Mekah. Saat itu kota Mekah masih dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Masuk ke kota Mekah dalam keadaan umrah. Maka beliau berangkat bersama para sahabatnya. Ketika sampai di Hudaybiyah, dihadang. Tidak diizinkan Nabi Muhammad SAW untuk masuk. Hingga akhirnya terjadilah perjanjian Hudaybiyah, dan akhirnya Nabi melakukan tahallul. Beliau mencukur rambutnya. Saat beliau mencukur rambutnya, beliau bagi-bagikan itu rambut kepada para sahabat. Hadirin yang dimuliakan Allah, jumlah rambut itu banyak. Kita nggak bisa hitung, banyak. Ratusan, mungkin ribuan helai. Tetapi para sahabat saat Nabi Muhammad mencukur dan beliau membagikan, mereka semua berebutan. Hingga disebutkan bahwa para sahabat hampir saling membunuh untuk memperebutkan helaian rambut Rasulullah SAW. Dan yang luar biasa, setiap orang mendapat hanya 1 helai atau 2 helai, paling banyak 3 helai, tidak lebih dari itu. Semua berebutan ingin kebagian. Dan rambut beliau dijaga oleh para sahabat. Ada beberapa rambut yang ikut masuk ke dalam kubur. Beberapa sahabat wasiat agar dikubur bersama rambutnya Rasulullah. Dan beberapa helai rambut dijadikan oleh mereka itu sebagai sebab memancing pertolongan dari Allah, seperti yang dilakukan oleh Sayyiduna Khalid ibn al-Walid. Khalid ibn al-Walid yang kita kenal sebagai Sayfullahil Maslul, pedang Allah Subhanahu wa taala yang terhunus, di dalam pertempuran yang beliau pimpin tidak pernah terkalahkan. Apa sebabnya? Bukan karena kehebatan beliau dalam berperang atau prajurit yang banyak, seringkali jumlah musuh jauh lebih banyak daripada prajurit yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Tapi ahli sejarah mereka semua menyatakan bahwasanya penyebab keberhasilan Khalid bin Walid di dalam medan tempur selalu meraih kemenangan karena di kepala beliau letakkan beberapa helai dari rambutnya Nabi besar Muhammad SAW untuk memancing pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini bukan perkara yang bid'ah atau syirik. Ini dilakukan bahkan oleh Bani Israel. Tatkala mereka berjuang di jalan Allah dahulu, itu mereka taruh di depan mereka itu tabut yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang isinya adalah peninggalan-peninggalan daripada mimma taraka alu Musa wa alu Harun. Itu mereka taruh di depan mereka sehingga mereka memancing kemenangan dari Allah di medan tempur dengan berkat peninggalan-peninggalan yang ada di dalam kotak penyimpanan itu. Apa yang ada di dalam kotak penyimpanan? Sendalnya Nabi Musa, beberapa pakaian dari Nabi Musa, Nabi Harun, imamahnya Nabi Musa. Nah, ini yang dilakukan oleh Sayyidina Khalid bin Walid. Rambut Rasulullah beliau taruh di atas kepala beliau sebagai sesuatu untuk memancing pertolongan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan beberapa masih terjaga hingga lebih dari 1400 tahun hingga saat ini, tersebar di berbagai penjuru, di Istanbul, di Zabid, di berbagai penjuru. Helaian-helaian rambut Rasulullah masih tetap terjaga hingga bisa dinikmati oleh para pecinta hingga generasi ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita pergi ke berbagai penjuru dunia, cari sosok manusia yang lebih dari 1400 tahun rambutnya masih terjaga. Nggak ada, kecuali sosok manusia istimewa ini, Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa dijaga? Sebab semua orang menyaksikan dari sosok Nabi Muhammad sesuatu yang unik, istimewa, yang tidak mereka dapati pada sosok manusia lainnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Kita kalau bicara tentang rambutnya Rasulullah, rambut beliau itu disebutkan ada orang rambutnya keriting, ada orang rambutnya lurus. Nabi Muhammad SAW nggak keriting, nggak lurus, tapi bergelombang, bahasa kita ikal. Rambutnya Rasulullah SAW. Terkadang Nabi Muhammad rambutnya pendek sampai ke daun telinga. Kalau lagi panjang sampai ke ujung leher. Kalau lagi panjang dan lebat sampai ke pundak. Dan biasanya itu kalau Nabi Muhammad rambut lagi lebat panjang sampai ke pundak, itu beliau kepang. Beliau kepang hingga 4 kepangan. Dulu bangsa Arab itu rambut panjang sampai ke pundak itu merupakan bagi laki-laki, merupakan hiasan bagi laki-laki dan bentuk kejantanan dan keberanian.
Sehingga dulu hal yang umum seperti itu. Kalau udah dikepang, lebih lagi sebagai bentuk keberanian, kejantanan, ya keperkasaan, ya kehebatan. Itu dahulu bangsa Arab seperti itu. Sehingga Nabi Muhammad kalau rambutnya lagi panjang sampai pundak, beliau kepang 4 kepangan. Satu di bagian pelipis, ya, menjulai sampai di bawah telinga. Satu lagi di belakang telinga, dan satu lagi di samping sebelahnya, seperti itu juga. 2 di kanan, 2 di kiri. Dan tatkala beliau masuk ke kota Mekah saat Fatah Mekah sallallahu alaihi wasallam, itu beliau memakai imamah hitam dengan rambut yang panjang dan dikepang sallallahu alaihi wasallam. Saya nggak tahu bagaimana pemandangan indah tersebut. Kita cuma bisa menghayal aja. Tapi sungguh mulia para sahabat tatkala mereka bisa menikmati pemandangan yang indah tersebut dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus setiap helaian rambutnya Rasulullah itu tebal. Ada orang kan rambutnya panjang tapi setiap helainya itu tipis rambutnya. Nabi Muhammad rambutnya tebal, hitam pekat. Terus ada satu yang luar biasa di sini. Nabi Muhammad SAW meninggal di usia 63 tahun. Sahabat bilang, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam kitab Syama'il Al-Muhammadiyah, wafatnya Rasulullah 63 tahun dan di tubuhnya itu enggak lebih dari 20 helai rambut putih atau uban. Jadi meninggal usia 63 tahun, 20 helai enggak kelihatan. Ya, rambutnya masih hitam pekat. Bayangin orang zaman sekarang, belum 40 tahun, rambutnya, kepalanya abu-abu, tahu abu-abu. Campuran antara putih sama hitam. Saking banyak itu rambut. Bewoknya juga. Nabi SAW umur 63 tahun masih hitam pekat, rambut putihnya itu nggak lebih dari 20 helai. Sampai disebutkan dalam riwayat 20 helai itu sebagian di pelipis namanya ya. Ya, di pelipis beliau bagian kanan dan kiri, beberapa helai di rambut yang tumbuh di bawah bibir dan beberapa helai di janggut beliau. Terus juga lain dari itu Nabi Muhammad jenggotnya lebat, hitam lebat. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan wagat mala abaina hadza wa hadza. Itu memenuhi antara telinga sini dan telinga satunya. Lebat. Dan panjangnya itu seperti diriwayatkan dari apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, sekitar 4 jari atau 5 jari, lebih dari itu dipotong.